Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anjarwati, NPM 1901010046 dari kelas A semester 4. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan fikih munakahat. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pernikahan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian pernikahan. Secara sederhana, pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara suami dan istri. Pernikahan memiliki kedudukan yaitu menyempurnakan separuh agama. Pernikahan atau perkawinan merupakan fitrah manusia dan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, menikah itu sunnahku, barang siapa enggan melaksanakan sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pernikahan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Yang kedua, untuk menegakkan pernikahan yang islami. Yang ketiga, untuk memperoleh keturunan yang solih dan solihah. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan memiliki hukum yang bermacam-macam sesuai dengan keadaan seseorang yang ingin menikah. Yang pertama, menikah hukumnya wajib bagi seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dan khawatir tidak dapat menahan nafsu dari perbuatan zina, maka diwajibkan bagi seseorang itu untuk menikah. Yang kedua, pernikahannya hukumnya sunnah. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah akan tetapi masih dapat menahan hawa nafsunya. Yang ketiga, pernikahan yang hukumnya makruh. Merupakan pernikahan yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seseorang muslim tidak memiliki kemampuan untuk memberikan biaya hidup atau tidak memiliki nafsu biologis atau sebaliknya. Yang keempat, pernikahan yang hukumnya mubah adalah pernikahan yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa adanya faktor-faktor pendorong atau penghalang. Yang kelima adalah pernikahan yang hukumnya haram. Artinya, apabila seseorang menikah atau seseorang suami yang menikah akan tetapi hanya merugikan istrinya, atau terjadi penganiayaan, atau seorang suami yang melarang hak-hak seorang istri, dan sebaliknya, maka diharamkan hukumnya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang peminangan dan kafaah. Peminangan atau biasa disebut dengan khitbah adalah suatu langkah pendahuluan untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Adapun hikmah di balik peminangan yaitu untuk menguatkan ikatan hubungan karena kedua belah pihak akan memulai kehidupan yang baru dan agar kedua belah pihak saling mengenal. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan peminangan, baik dari orang tua maupun anak. Yang pertama, jangan pernah malu-malu untuk melaksanakan peminangan, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat memulai. Yang kedua, jangan menggantungkan orang yang ingin meminang, atau dengan kata lain memberikan jawaban yang tidak pasti. Yang ketiga, jangan ragu untuk mencari yang baik. Jikalau ditolak, bisa jadi akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Yang keempat, jangan langsung mengambil keputusan, akan tetapi memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan sholat istikharah. Dan yang terakhir, sebagai orang tua, janganlah mempersulit anak yang ingin menikah, atau dengan kata lain, memberikan syarat-syarat yang menyulitkan anak tersebut yang ingin menikah. Kemudian kafaah. Kafaah secara bahasa berarti kesamaan, kesepadanan, atau sederajat. Kafaah atau kufu adalah istilah perkawinan yang memiliki arti yaitu perempuan dan laki-laki harus setara. Kafaah bukanlah syarat untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi dapat dipandang dari segi afdholiyah saja.
Dalam pernikahan, ada yang namanya syarat dan rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada 5, yaitu yang pertama, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Di antara 5 rukun tersebut, masing-masing rukun tersebut memiliki syaratnya masing-masing. Yang pertama, syarat calon suami. Calon suami setidaknya memiliki 6 syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram, baik haji maupun umroh. Yang kedua, kehendak sendiri, maka tidak sah pernikahan yang dilakukan secara paksa. Yang ketiga, jelas orangnya, tidak boleh di antara 2 orang misalnya. Yang keempat, mengetahui nama calon istri berikut nasabnya. Yang kelima, mengetahui sosok orangnya meski tidak tahu namanya sebelumnya. Yang keenam, jelas laki-laki dan tidak ada hubungan mahram dengan calon istri. Kemudian, syarat seorang istri. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram, baik haji ataupun umroh. Yang kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga, tidak dalam keadaan istri orang lain atau sedang dalam masa iddah. Yang keempat, jelas perempuannya. Kemudian, syarat wali nikah. Yang pertama, kehendak sendiri, tidak boleh dipaksa ataupun memaksa. Yang kedua, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, taklif, balik, dan berakal. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, tidak memiliki celah dalam nalar atau tidak pikun. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir, beragama Islam. Kemudian, syarat saksi, bisa berbicara, melihat, dan mendengar, dan bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Dan yang terakhir, syarat ijab dan qabul atau syarat akad nikah. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang tegas. Yang kedua, antara ijab dan qabul tidak boleh dipisah atau tidak boleh ada jeda terlalu lama. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus sesuai. Yang keempat, harus ada wali dari pihak perempuan. Pernikahan tanpa wali dianggap batal. Harus ada mahar atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki. Semakin sederhana mahar, maka semakin bagus antara pernikahan. Dan yang terakhir, adanya 2 orang saksi, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam hukum perkawinan Islam, tidak ada batasan jumlah suatu mahar, karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon suami dan calon istri. Sebaiknya, mahar tersebut tidak memberatkan pihak laki-laki, karena sesungguhnya wanita yang baik itu adalah yang ringan maharnya, mudah menikahinya, dan baik budi pekertinya. Mahar boleh dibayarkan tunai atau bertahap. Ibnu Qudamah mengatakan, mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda, atau sebagian disegerakan, sebagian lagi ditunda. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Salah satu ayat yang menerangkan perihal poligami adalah, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surah An-Nisa
ayat 3. Dalam ayat tersebut dijelaskan kebolehan berpoligami. Akan tetapi, poligami hanya disyaratkan oleh seseorang yang dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi, jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil, cukupkanlah dengan seorang istri saja. Namun, apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan 2, 3, atau 4 sebagai istrimu. Namun, persetujuan dari istri pertama juga merupakan salah satu syarat untuk melakukan poligami. Karena apabila istri pertama tidak mengizinkan, maka hal tersebut akan berdampak buruk apabila dipaksakan. Alhamdulillah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.